Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat, warahmatullahi wabarakatuh. selamat sore bagi teman-teman semua yang sudah hadir. Kami ucapkan terima kasih. Kami dari kelompok 2 akan presentasikan hasil diskusi kami pada ruang kolaborasi pemahaman sebagai capaian belajar understanding by design. Sebelumnya, izinkan kami perkenalan diri. Saya Dwi Kresno Wibowo dengan 4 rekan saya. Yang pertama ada Mbak Maza Savana, kemudian ada Mbak Arnisha Azahra, ada Royhana Devi, dan Mbak Lutfi Arinta Bium. Untuk menghabiskan waktu, marilah kita langsung menuju pembahasan yang akan disampaikan oleh Mbak Arnisha ya. Silakan. Waktu kami serahkan. Oke, baik. Pemahaman sebagai capaian belajar UPD. Understanding by Design atau UPD merupakan pendekatan pembelajaran yang berfokus pada tujuan pembelajaran yang telah direncanakan. Terdapat 6 aspek pemahaman capaian pelajaran Understanding by Design, yaitu mampu menjelaskan, mampu menafsirkan, mampu menerapkan, memiliki perspektif, mampu berempati, dan memiliki pengetahuan diri. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Lutfi. Baik, di bagian menafsirkan ini, peserta didik diharapkan mampu menerjemahkan suatu konsep berdasarkan pemahamannya sendiri atau dapat menafsirkan ke dalam bentuk konsep lainnya. Peserta didik dapat menafsirkan cerita-cerita yang bermakna, menawarkan terjemahan yang tepat, memberikan dimensi historis atau pribadi yang terbuka untuk ide dan peristiwa, serta dapat membuat objek memahami pribadi atau dapat diakses melalui gambar, anekdot, analogi, dan model. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Maza. Baik, apakah suara saya terdengar? Selanjutnya mengenai contoh konkret. Yang pertama yaitu contoh peserta didik mampu mengidentifikasi konsep yang diberikan dan membuat contoh dari konsep tersebut. Ketika guru sudah memberikan suatu konsep, guru bisa meminta siswa untuk mengidentifikasi konsep itu dan memberikan contoh. Nah, ketika siswa memberikan contoh itu, siswa menafsirkannya kan, jadi dia siswa menafsirkan dari konsep tersebut dan memberikan contoh dari konsep tersebut. Kemudian peserta didik mampu menyederhanakan permasalahan fungsi awal yang diberikan menjadi model fungsi yang baru. Ketika siswa diberi suatu masalah, siswa itu membuat diberikan fungsi awal, kemudian siswa memberikan model fungsi yang baru. Kemudian contoh selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Royhana. Suara saya terdengar ya. Ya, jadi contoh selanjutnya itu adalah ketika peserta didik diberikan soal-soal yang berupa tabel, kemudian peserta didiknya itu mampu untuk mengubah bentuk tabel itu menjadi bentuk histogram. Biasanya soal-soal seperti ini itu ditemukan di pelajaran yang menyangkut dengan statistika ya. Kemudian yang terakhir contohnya yaitu adalah peserta didik mampu menafsirkan soal cerita ke dalam bentuk model matematika. Biasanya di soal matematika sendiri terdapat soal-soal yang diberikan berupa soal cerita. Nah, ketika peserta didik mampu menafsirkan pemahaman ini, dia bisa mengubah soal-soal cerita itu menjadi model matematika. Gitu. Saya kembalikan kepada Mas Dwi. Silakan Mas Dwi. Baik, terima kasih atas pemaparan yang diberikan, sangat jelas sekali. Baik, barangkali dari audiens ada yang belum dipahami, kemudian ada yang belum bisa
diterima dengan baik. Kami beri satu sesi pertanyaan. Silakan. Bagi audiens yang ingin bertanya, bisa langsung menghidupkan mic atau raise hand. Izin bertanya, saya Farah Fauziah dari kelompok 1. Tadi sudah disampaikan ya dengan baik mengenai kemampuan menafsirkan dan sudah ada contoh konkretnya dalam kegiatan pembelajaran matematika. Nah, saya izin bertanya, menurut kelompok 2, apa maksud dari contoh konkret yang kedua? Tadi kan sudah disediakan 4 contoh konkret. Saya menanyakan yang kedua, itu seperti apa maksudnya? Terima kasih. Untuk pertanyaan sudah cukup jelas ya. Silakan untuk kelompok 2 bisa menjawab. Baik, izin mencoba menjawab. Yang nomor 2 ini, contoh konkret yang kedua kan peserta didik mampu menyederhanakan permasalahan fungsi awal yang diberikan menjadi model fungsi yang baru. Jadi dari contoh ini tuh kan tidak secara eksplisit siswa itu dikatakan menafsirkan ya, tapi dikatakannya menyederhanakan. Jadi maksud dari contoh kedua ini, ketika siswa itu sudah mampu menyederhanakan, sebelum siswa menyederhanakan, tentu saja siswa itu sudah menafsirkan permasalahan fungsi awal. Ketika siswa sudah menafsirkan permasalahan fungsi awal, siswa akan mampu menyederhanakan model fungsi yang baru ini. Jadi masuk dari contoh konkret kami, ketika siswa sudah bisa menafsirkan fungsi awal, mampu masuk ke aspek UPD ini, siswa akan mampu menyederhanakan dan menyederhanakan menjadi model fungsi yang baru. Jadi menafsirkannya itu maksudnya adalah dari permasalahan, suatu permasalahan. Jadi misal seperti ketika ada soal cerita. Nah, soal cerita ini nanti kan siswa itu menafsirkan dari soal cerita itu menjadi fungsi awal yang masih kompleks. Misalkan kok ada menjadi 2x plus 4y sama dengan 8. Nah, kemudian siswa itu menyederhanakan. Menyederhanakan ini menjadi x plus y sama dengan 4. Jadi lebih sederhana gitu. Tapi kan di sini siswa sudah mampu menafsirkan. Jadi menafsirkan itu yang kami jadikan contoh konkret di sini. Begitu. Sudah begitu Mbak Farah, bagaimana? Oh, baik, sudah bisa diterima Mbak Maza. Terima kasih. Baik, karena sudah cukup jelas dari presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua, dari audiens. Kami mohon maaf apabila selama presentasi masih banyak kekurangan, masih banyak ya yang perlu ditingkatkan. Kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semuanya.